Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu-Ibu sekalian yang kami hormati, hari ini adalah suatu kesempatan yang sangat berharga buat kita bersama ikut dalam parenting class ini. Saya terima kasih kepada Dr. Tiwi sebagai inisiator acara ini dan juga para tim pendukung, bahwa edukasi ini adalah yang paling penting buat kita, karena tidak ada artinya kita memberikan suatu terapi-terapi atau yang bersifat kuratif tanpa kita improve edukasi atau improve pengetahuan pasien-pasien kita. Jadi dalam hal ini kami sangat mengapresiasi acara ini, karena acara ini penting buat kita bersama dalam rangka meningkatkan kualitas kehamilan dan kualitas kesehatan. Hal ini juga lah yang mendasari saya untuk menerbitkan 4 buku yang baru saya launching ini. Karena inspirasi ini penting buat ibu-ibu sekalian, bahwa kita perlu meningkatkan ilmu pengetahuan karena akan meningkatkan kualitas kehamilan dan kesehatan bayi kita sebagai generasi yang akan datang. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pagi ini saya akan mencoba menyampaikan tentang materi nutrisi ibu hamil dan ibu menyusui. Kenapa ini disampaikan? Kita tahu bahwa saat ini tanda petik lah istilahnya MDGs Goals atau tujuan Millennium Development Goals Indonesia itu masih jauh dari target yang ditetapkan. Kita harapkan dalam tahun 2015 ke depan paling tidak tujuan target ini bisa tercapai 90%. Misalnya dari tingginya angka kematian ibu dan anak, ya, masih tingginya angka kesehatan kesakitan pada usia-usia reproduksi. Nah, hal ini menjadi tantangan buat kita bersama. Tidak cuma dari dokter, tapi semua stakeholder kesehatan harus punya concern terhadap masalah kesehatan ini. Karena Indonesia maju di bidang ekonomi, tapi di bidang kesehatannya rapuh, tidak ada gunanya. Jadi kita sasar adalah kalangan middle class, karena 1 juta pasangan atau 1 juta pasangan reproduksi yang akan tumbuh menjadi kelas menengah nanti, yang haus dengan ilmu pengetahuan, yang sangat concern terhadap kesehatan mereka sendiri dan terhadap kesehatan bayi mereka yang akan datang. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita mulai slide pertama. Oke, kita lihat di sini kehamilan itu bertujuan untuk mencapai hasil yang optimal buat ibu dan bayi. Kehamilan yang aman dan nyaman, yang kita sebut dengan safe motherhood, ya, sehingga melahirkan keluarga atau pasangan yang happy, yang gembira. Jadi kehamilan yang adalah yang baik, kita lihat misalnya dengan jarak atau spacing terhadap anak pertama dengan anak kedua, terus bagaimana perkembangan kehamilan, ya. Oke, slide. Nah, di edisi di Newsweek itu sudah jadi bahwa untuk memiliki anak itu adalah suatu kebutuhan, sehingga pada negara-negara tertentu mereka melakukan itu berdasarkan made to order, ya. Karena dengan teknologi kita yang canggih saat ini, kebetulan saya juga di bayi tabung, ya. Jadi kita banyak menerima pasien-pasien yang dengan sex selection atau request terhadap jenis kelamin atau terhadap seleksi embrio, ya, yang kita sebut dengan PGD, jadi pre-implantation genetic diagnosis. Jadi begitu ibu-ibu itu pernah punya riwayat keguguran, punya riwayat dengan kelainan abnormality kromosom, mereka request terhadap seleksi embrio secara laboratorium, ya. Nah, jadi ini bisa dipilih, ya. Nah, ini salah satu teknologi transfer embrio pada bayi tabung. Kita melakukan transfer embrio setelah melakukan seleksi embrio terbaik, ya. Ditransfer pada hari ketiga ke dalam rahim ibunya. Slide. Jadi kalau Bapak Ibu-ibu sekalian, ini hamilnya sudah alami, ini semua sudah terjadi, ya. Jadi, nah ini hamil yang tidak alami, ya. Jadi bagaimana kita menurunkan atau memberikan pengetahuan terhadap perlunya menjaga kesehatan ini karena kita lihat bahwa kalangan, ya, tidak cuma wanita, ya, laki-laki juga dengan kondisi overweight ini sangat tinggi sekarang di dunia. Ini berkaitan dengan hormonal imbalance ataupun terhadap lifestyle, ya, gaya hidup. Nah, gaya hidup yang berlebihan itu akan menjadi kendala terhadap masalah kesehatan, baik terhadap gangguan hormon, terhadap kesuburan dan lain-lainnya. Slide. Nah, kemudian prosedur kehamilan kita perlu tahu juga bahwa ada beberapa
macam kita lihat di sini ada pengambilan sel telur ya, sehingga kemudian dilakukan dengan guiding USG. Kemudian bisa juga prosedur inseminasi, misalnya pada pasien-pasien yang dengan sperma yang lemah atau terjadi gangguan ovulasi sel telur ya, sehingga bisa kita lakukan assisted reproduction ya. Jadi reproduksi yang dibantu. Oke, slide. Nah ini kita lihat juga perlu tahu bahwa bagaimana kita menyiapkan kehamilan yang sehat itu mulai dari prekonsepsional. Jadi sebelum terjadi kehamilan kita harus menyiapkan kualitas sperma yang bagus ya, sehingga punya kemampuan untuk penetrasi ke sel telur ya. Jadi ini kita lihat spermanya mengeroyok sel telur jutaan, tapi semuanya lemah ya, loyo semua istilahnya ya. Jadi kita butuh sperma dengan kepala yang lancip ya. Karena kita lihat sekarang karena di klinik itu 70% itu ada male factor ya, jadi masalah laki-laki. Jadi bapak nggak bisa menyalahkan, ya ini masalahnya istri saya dok, nggak bisa lagi ya. Karena di klinik kita 70% itu justru problemnya di sperma ya. Oke, slide. Nah, kita lihat seperti saya sampaikan tadi bahwa untuk program kehamilan kita bisa melakukan sex selection atau PGD, kita bisa melakukan dengan prosedur inseminasi sehingga kita bisa melakukan pemilihan jenis kelamin. Oke, slide. Nah ini saya singgung juga sedikit tentang menyusui laktasi, karena kita saat ini sangat menyarankan ASI eksklusif ya. Jadi ASI eksklusif ini sangat penting dan perlu sekali untuk ibu, untuk bayi, dan untuk bangsa dan negara kita. Ya, karena sangat membantu untuk menyehatkan bayi, dan perlunya saat ini disupport adalah inisiasi menyusui dini. Jadi IMD pada setelah melahirkan langsung disusui, dan early attachment ibu dan bayi, jadi ada bonding terhadap bayi dan ibu sedini mungkin sehingga menurunkan angka kesakitan pada bayi. Bahkan kita sekarang kan banyak pasien-pasien dengan kembar 2, kembar 3, nah itu perlu trik-trik khusus untuk menyusui bayi. Nanti bisa disampaikan oleh Suster Bidan Lisma. Slide. Nah sekarang kita melangkah ke kehamilan dan nutrisi. Kehamilan itu adalah merupakan suatu proses alamiah pada seorang wanita, di mana pada kehamilan terjadi perubahan seluruh sistem tubuh yang harus menunjang pertumbuhan dan perkembangan janin. Untuk itu, seorang ibu perlu asupan gizi selama kehamilan dan menyusui, membentuk jaringan baru pada ibu, pertumbuhan rahim, plasenta, dan payudara, serta untuk pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental janin. Nah, untuk itu, makanan yang dikonsumsi oleh ibu hamil itu mencakup dipakai oleh pertumbuhan dan perkembangan janin 40%, dan untuk pertumbuhan ibu 60%. Jadi, kedua-dua pihak ini harus mendapatkan asupan gizi yang cukup. Itu mengandung mineral-mineral seperti kalsium, magnesium, dan vitamin D, merupakan zat gizi utama untuk mineralisasi tulang dan pertumbuhan gigi pada janin. Kemudian perlunya suatu omega 3 yaitu suatu EPA dan asam DHA untuk perkembangan fisik dan mental janin. Jadi disampaikan ke dokternya, dokter apakah vitamin saya atau makanan saya sudah cukup mengandung unsur-unsur zat gizi ini. Slide. Nah, kemudian untuk mineralisasi tulang janin, kita tahu penting untuk perkembangan tulang bayi, untuk tingginya bayi segala macam, pertumbuhan kerangka bayi. Itu karena pada wanita hamil terjadi peningkatan absorpsi kalsium sebesar 2 kali yang dimediasi oleh kadar 1,25 dihidroksi vitamin D. Ya, kita tahu bahwa banyak ibu-ibu yang kurang kalsium sering merasa nyeri tulang tangan, pergelangan tangan, punggung, gigi kropos segala macam. Itu suatu reaksi di mana absorpsi tulang ibu untuk kebutuhan janin ya. Jadi ibunya berarti kekurangan kalsium. Oke, kemudian defisiensi atau kekurangan kalsium ini pada bayi bisa menyebabkan hipokalsiemia dan rachitis. Bagaimana manfaat kalsium yang lain adalah mempengaruhi tekanan darah ibu dan janin. Jadi ibu-ibu yang cukup kalsium, tekanan darahnya jadi lebih stabil. Slide. Nah, untuk pertumbuhan jaringan otak, itu kecerdasan anak tergantung dari keadaan otak sebagai susunan saraf pusat yang di dalamnya mengandung fungsi pusat kepandaian dan kecerdasan. Ya, kita tahu bahwa faktor IQ, intelijensi ini dipengaruhi juga oleh lingkungan dan faktor genetiknya. Selain faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan kualitas otak ada nutrisi ya, ini penting ya. Keturunan udah tidak bisa diperbaiki, tapi nutrisi dan lingkungan ini bisa kita manipulasi. Slide. Kemudian untuk pertumbuhan jaringan otak sejak hari ke-28 konsepsi, kemudian tumbuh cepat sampai minggu ke-5 dengan terbentuknya calon otak besar cerebri ya. Ini kita lihat di sini ada fungsi-fungsi otak, ini frontal eye fields ya. Nah, ini fungsi-fungsi semua, daerah-daerah kognisi, daerah emosi ya.
darah penglihatan, vision ya, visus parietal, visual temporal, dan olfaction ya. Ini penciuman ya. Nah, pada akhir minggu ke-25 timbul lekukan otak yang kita sebut dengan girus-girus otak. Itu mengatur pusat pengaturan fisiologis tubuh manusia. Slide. Di sini pertumbuhan jaringan otak itu, seperempat otak manusia terdiri dari fosfolipid ya, asam lemak ya. Jadi susunan saraf merupakan organ yang kaya akan asam lemak ya. Jadi jangan sampai kurang lemak ya selama kehamilan. Dan pertumbuhan otak sangat bergantung pada terbentuknya pufa yang mengandung DHA yang menjadi bagian fosfolipid korteks otak. Jadi ini komponen-komponen yang penting untuk perkembangan sel otak ya. Oke, slide. Kemudian DHA juga merupakan komponen terbesar pufa, bahan yang sangat penting bagi susunan saraf pusat dan pembentukan 15-20% korteks cerebri otak ya, otak besar, dan 30-60% retina mata ya. Jadi DHA juga penting diberikan selama kehamilan dan menyusui karena tubuh tidak dapat mensintesis asam lemak esensial ini. Pada ibu hamil yang menyusui disarankan untuk mengkonsumsi omega 3 untuk memenuhi asupan DHA sebesar 200 mikrogram setiap harinya. Oke, slide. Kemudian bahan makanan sehari-hari mengandung asam lemak omega yaitu minyak tumbuh-tumbuhan, kacang, dan minyak ikan atau fish oil ya. DHA dan EPA mencegah arteriosklerosis, serangan jantung, depresi, dan kanker ya, pada orang dewasa. Pada uji klinis menunjukkan bahwa minyak ikan efektif untuk terapi-terapi penyakit tertentu seperti rheumatoid, artritis, diabetes, kolitis ulceratif, penyakit gangguan usus, dan lain-lain. Slide. Nah, kadang-kadang kita perlu tanyakan ke dokter, misalnya kalau ada kapsul DHA, kita perlu lihat ini ada kalsium, ada vitamin D3, dan DHA EPA ya. Slide. Pada kehamilan, keadaan yang disertai dengan perubahan besar pada metabolisme kalsium dan perubahan tulang, itu secara farmakologi. Jadi bagaimana kalsium itu diolah oleh tubuh untuk melakukan perubahan kepadatan tulang pada janin sendiri. Dan peningkatan kebutuhan kalsium janin pada awal sampai pertengahan kehamilan, itu merupakan suatu proses mineralisasi pembentukan tulang. Jadi tulangnya kuat ya. Nah, perlunya suplementasi kalsium selama kehamilan dan menyusui ya. Jadi jangan sampai kekurangan kalsium. Slide. Untuk yang omega 3 tadi, itu berguna untuk perkembangan otak, sistem saraf, serta penglihatan pada bayi sebelum dan selama tahun pertama kehamilan. Jadi ibu-ibu masih boleh mengkonsumsi sampai setelah melahirkan. Dan suplementasi asam lemak omega 3 disarankan sampai selama menyusui ya, karena nutrisi bayi masih tergantung dengan ibu. Slide. Dan vitamin D3 itu mempertahankan kadar kalsium dan fosfor dalam batas normal, di mana gunanya memelihara fungsi sel yang mendasar dan meningkatkan mineralisasi rangka. Slide. Ini kita lihat pentingnya suplementasi kalsium ya pada ibu-ibu hamil, perlunya untuk mineralisasi tulang ya. Nah, ini kadarnya yang perlu dibutuhkan. Oke, slide di mana dilihat suplementasi orang yang mendapatkan kalsium, kepadatan tulangnya tinggi dibandingkan yang tidak mendapatkan kalsium. Slide. Nah, ibu hamil membutuhkan asupan nutrisi yang meningkat untuk memenuhi kebutuhan bagi dirinya sendiri yang tadi disampaikan 60% dan 40% untuk tumbuh kembang janin. Apa saja yang diperlukan? Asam folat itu penting untuk pembentukan otak dan tabung saraf. Karena apabila kekurangan terjadi neural tube defect ya, di mana terjadi gangguan saraf dan pada susunan tulang belakang. Nah, ini asam folat wajib ya. Kemudian kolin, nutrisi esensial yang berperan dalam perkembangan otak, khususnya untuk hipokampus, ini juga biasa sudah konten dalam vitamin. Kemudian zat besi. Nah, ini kita lihat 1 dari 2 ibu hamil ini yang sangat menyedihkan data ini. Di Indonesia anemia defisiensi besi ya. Jadi perlunya mungkin Iron Man ke Indonesia karena untuk memberikan penyadaran bahwa pentingnya zat besi ini oleh ibu-ibu hamil. Jadi ibu hamil harus mengkonsumsi zat besi ini karena ini akan menjadi komposisi dari hemoglobin ya, jadi sel-sel darah merahnya ya. Jadi apabila kurang ferritin atau zat besi, maka ibu hamil akan menderita anemia, bayinya akan kecil, tidak sehat ya. Nah, kemudian kalsium untuk menjaga kepadatan tulang tadi ya. Oke, apabila ibunya kurang, nggak minum susu, nggak makan kalsium, makan konsumsi yang jenis kalsium seperti ya susu, mentega segala macam ya, itu yang mengandung atau roti yang mengandung kalsium tinggi atau makan-makan lain, itu akan cadangan ibu akan diambil oleh bayinya sehingga terjadi pengeroposan tulang ya, kadang-kadang giginya copot ya, atau tulangnya gigi bolong segala macam, itu adalah gejala-gejala terhadap kekurangan kalsium. Slide. Nah, bagaimana asupan rata-rata? Kita lihat banyak kita lihat di sini kalau asam folat ya bisa sampai 98% asupan, kolin, zat besi sampai
Nah, ini kita lihat pada tidak hamil segini aja cukup. Tapi kalau begitu hamil, dia lebih dari kebutuhan, sampai lebih dari 100% kebutuhan rata-rata. Jadi lebih dari 100% untuk zat besi. Slide. Nah, jadi dapat kita ringkas juga bahwa suplementasi yang mengandung vitamin, mineral, dan minyak ikan mengandung omega 3 sangat penting untuk kesehatan ibu dan janin yang dikandungnya. Kalsium dan vitamin D mempengaruhi terhadap proses mineralisasi tulang janin. Kemudian asam lemak omega 3 dan minyak ikan penting untuk kesehatan ibu, terutama terhadap sel saraf, otak, dan penglihatan janin. Slide. Oke, nah ini nanti semuanya ada dalam buku-buku ini, ya terutama buku Kehamilan Sehat, ada panduan praktis ya tentang zat-zat gizi apa yang perlu diperlukan ibu hamil dan bagaimana melakukan pengolahan makanan sehari-hari kita apakah misalnya mulai dari proses kehamilan ya, misalnya makan makanan yang mentah ya, makan makanan junk food ya. Jadi harus hati-hati dampaknya terhadap kehamilan. Misalnya makan makanan yang mengandung kafein juga dikurangin ya, karena kopi misalnya itu mengurangi aliran darah ke rahim ya, itu salah satunya. Nanti Bapak Ibu bisa baca lebih lengkap di buku Kehamilan Sehat ya. Nah, ini juga bisa di persalinan, bagaimana nanti persiapan persalinannya. Slide. Oke, demikian. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti dalam diskusi tanya jawab bisa lebih berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk Dr. Taufik. Terima kasih Dr. Taufik. Selanjutnya Dr. Tiwi, silakan Dok. Terima kasih Mbak Lis. Hari ini cukup lengkap karena biasanya sesi yang saya bicarakan itu saya dapatnya dari Dr. Taufik. Jadi ibu-ibu hamil biasanya dikirim ke saya sebelum lahir. Jadi kalau udah ikut di sini, ibu nggak usah ke klinik laktasi lagi, karena ini jauh lebih lengkap dari klinik laktasi. Saya yang secara teori membawakan, tapi jagoannya ini, Lisma ya. Lisma ini adalah supervisor atau koordinator untuk pelayanan laktasi di rumah sakit kami. Kemudian pada ibu-ibu kalau nanti sudah pulang merasa belum mantep, kita juga ada pelayanan home care. Jadi perawat dikirim ke rumah untuk melihat proses menyusuinya udah betul belum, kadang-kadang kan kuning atau enggak gitu ya. Biasanya kadang-kadang home care itu sangat membantu karena mereka biasanya lapor ke dokter anak, dok bayi yang di situ tuh kuning. Jadi saya suruh datang, biasanya mereka ya menyusui itu adalah satu proses alamiah, tapi jangan dipikir gampang ya, susah ya. Jadi karena apa? Karena ASI itu pertama tidak seperti formula, dia itu harus dipersiapkan. Tadi Dr. Taufik udah banyak membahas dari segi hamil. Ini saya bahas menyusui investasi terbesar kehidupan bayi. Orang tua itu nggak ada sekolahnya ya, kita menjadi orang tua itu nggak ada sekolahnya. Tapi saya menganggap kalau ibu melalui proses menyusui itu kayaknya sekolah pertama yang ibu jalani untuk menjadi orang tua. Karena di situ kita akan berlatih sabar. Kita berlatih tuh yang seperti itu tuh, yang namanya lagu Kasih Ibu, hanya memberi, tak harap kembali, itu tuh ya. Slide Mas. Tapi sebetulnya walaupun saya bilang itu susah, sebenarnya begitu proses kehamilan terjadi, sebetulnya Tuhan udah siapkan makanannya. Makanya di akhir-akhir kehamilan biasanya payudaranya besar. Ya, jadi begitu plasenta terbentuk ya, Fik ya, hormon prolaktin keluar, dia akan mempersiapkan makanan. Jadi sebetulnya udah satu paket, hamil makanannya ada. Jadi nggak ada satu ibu pun yang tidak bisa menyusui. Yang sering adalah proses menyusui itu tidak dipahami dengan baik. Slide Mas. Jadi sebetulnya manusia atau bayi manusia itu disiapkan memang untuk otaknya. Ya, saya seringkali ASI untuk otak, susu formula untuk otot. Jadi seringkali bayi-bayi susu formula itu lebih besar. Ya karena kan memang otot yang dipersiapkan oleh Tuhan gitu ya untuk anak sapi. Kenapa? Ini ASI diciptakan sangat spesies spesifik ya. Ini kita bandingkan. Ini karena sering kan susu formula itu asalnya dari susu sapi ya. Kita lihat sapi, ini manusia. Ini adalah komponen susu sapi dan air susu ibu manusia. Air susu ibu sapi dan air susu ibu manusia. Kita lihat satu persatu. Otot itu memerlukan protein, ya. Jadi kalau
seperti yang binaragawan kayak Adera itu dia kan makan telurnya katanya 15 kata sehari ya. Karena protein. Sapi proteinnya komposisi ASI-nya memang lebih tinggi. Tapi manusia 0,9. Sapi 3,4. Artinya memang kalau diberi susu formula memang lebih gendut bayinya. Dan mereka lebih tenang, lebih tidur. Kenapa bisa terjadi? Nanti kita pelan-pelan terangkan. Lihat aja, terbukti karena dia proteinnya besar, 47 hari bayi sapi itu udah 2 kali berat lahir. Tapi lihat manusia. Ya, jadi lebih lama dia. Tapi apa yang lebih cepat? Kenapa saya bilang dia untuk otak? Coba lihat ini. Berat otak anak sapi dan anak manusia itu lihat ini. 2% dari berat badannya. Tapi anak sapi otaknya 0,08%. Ya. Kemudian lihat ini. Ini adalah salah satu. Tadi Dr. Taufik bilang DHA untuk otak. Ini saya bahas laktosa. Nanti kita lihat DHA-nya. Sapi kadar laktosanya ini untuk otak, bahan otak ya. 4,8. Tapi lihat manusia 7%. Ya. Dari sini kita lihat bahwa memang anak sapi memang komponen untuk proteinnya yang tinggi. Karena itu mereka lebih cepat gemuk, cepat besar, tapi berbeda dengan anak manusia. Slide Mas. Ini saya terangkan. Tadi saya bilang laktosa tinggi, ya. Di mana letaknya laktosa? Ini tadi Dr. Taufik bilang usia 28 hari kehamilan itu otak mulai terbentuk. Makanya kehamilan itu tidak boleh tidak dipersiapkan. Jadi ibu-ibu yang hamil sekarang di sini, kalau udah usia 40 hari, waktunya kontrasepsi, ikut kontrasepsi. Jangan sampai kesundulan. Kenapa? Karena ibu sedang merawat bayi ibu belum pulih tubuhnya dari kehamilan tadi diabsorpsi banyak untuk janin, hamil lagi, itu sungguh berat untuk kesehatan dan untuk janin dan yang sudah keluar. Ini saya mau bicara otak bayi ya. Jadi kalau lahir, otak bayi itu sebetulnya ini dia masih selaput otak ini masih telanjang. Dia diselimuti oleh laktosa. Fungsi laktosa itu kayak kabel. Jadi kabel kalau telanjang itu korslet ya. Dia harus diselimuti. Selimutnya itu namanya mielin. Mielin itu bahan dasarnya laktosa. Tadi ya 7% di ASI, 3% atau 4% di susu sapi. Coba kita lihat bedanya. Kalau dia belum terselimuti, rangsangan yang diterima itu pelan. Tapi kalau dia terselimuti, dia jadi cepat. Kapan ini terjadi? Begitu lahir, bayi biasanya ditaruh di sini. Ini justru proses stimulasi untuk bayi ini. Stimulasinya melalui apa? Panca indera. Bayi itu kalau ngelihat, pertama yang dilihat itu warna hitam. Kenapa payudara warnanya hitam? Karena memang bayi ngelihatnya pertama kali warna hitam. Gitu ya. Jadi saya mau pesen nih, berapa orang yang kerja? Ibu bekerja? Jadi kalau nanti kerja, boleh pakai ASI perah, tapi jangan merah terus. Tetap harus dipertahankan proses menyusuinya. Ya, karena ini banyak yang membuat drop out pada menyusui. Kenapa menyusui kalau bisa eksklusif 6 bulan, kemudian 2 tahun kalau bisa? Karena proses perkembangan otak itu, ini umur ya, itu di sini nih yang utama. Ini perkembangan mata, ini baru lahir sebetulnya bayi udah bisa lihat. Nanti kalau bayinya lahir ada masa alert dia. Kalau yang lahir normal itu lebih kelihatan lagi di awal. Lihat banget dia. Tapi kalau yang seksio sebentar habis itu dia ngantuk. Tapi kalau dia habis nyusu atau kepengen nyusu ada saat yang kayak lihat banget dia. Karena memang penglihatan itu di awal terjadinya. Bicara itu juga dari awal. Nanti lihat ya bayinya umur 2 bulan, gitu. Jadi kalau mau punya anak bagus nanti, di 2-3 tahun pertama itu dibilang golden period, itu harus bagus, kesananya gampang. Parenting class ini semua materinya itu ada di sekitar 3 tahun itu. Ada yang untuk bermain,
ada yang untuk makanan. Itu semua konsentrasinya kita di sini justru, di masa emas ini. Makanya kalau ibu-ibu, banyak orang tua datang umur 6 tahun udah pakai dot, terus masih pakai pampers ya, terus masih ngompol gitu ya. Saya susah bantu. Sebetulnya kalau mau bagus ya di awal. Ya, slide Mas. Nah ini ya yang saya bilang kenapa susah. Kalau susu formula kan gampang, tinggal kita bilang mau bikin berapa, 15 mili, 30 mili, 100 mili gampang. Tapi kalau kolostrum atau ASI awal itu warnanya bening. Ya, ini kan udah warna kuning ya. Tapi kalau awal itu kayak air, setetes, dikit banget. Karena itu biasanya ibu-ibu yang tidak tahu, saya nggak punya ASI jadi begitu. Padahal dikit banget. Ya, hampir boleh dibilang tidak terlihat. Nah, dia tetapi walaupun dia sedikit, ini lihat ya, ini komposisi kolostrum, protein ini proteinnya ASI, itu penuh antibodi. Saya tadi baru jelasin dengan seorang ibu di sana karena kemarin malam nambah formula. Usus bayi awal itu paling jelek. Kolostrum atau ASI itu paling bagus di awal. Kan udah cocok ya. Jadi usus bayi yang paling jelek, nanti saya lihat gambarnya ya, dia usus bayi itu renggang-renggang begitu di awal. Kan kita nggak lihat. Tapi kolostrum atau ASI paling bagus justru di awal. Antibodi itu kalau dihitung di awal itu 2 juta. Besoknya turun jadi 1 juta antibodinya, tentara-tentaranya. Besoknya turun dia sampai di setelah ASI matur ini sekitar 2 minggu, itu antibodinya tinggal 500 antibodi. Jadi walaupun dia sedikit, setetes, itu paling bagus justru. Jangan ada yang terlepas karena bayinya tidur dikasih formula. Ya kalau dikasih formula bayi 10 cc tidur dia. Tahu nggak siapa yang paling senang kalau ibu memilih formula? Suster. Mereka tidur. Kalau ibu pakai ASI mereka bolak-balik akan di bel. Tapi itu tugas kita. Karena kita mau bikin bayinya bagus. Jadi memang ribet banget di awal. Tapi kesananya tenang-tenang. Kalau formula tenang banget di awal, tapi kesananya ribet. Kenapa? Karena dia akan keluar alergi. Nanti bapaknya flu atau ibunya flu karena begadang, dia gampang flu. Tapi kalau pada bayi ASI enggak. Nanti kita lihat kenapa begitu. Slide Mbak. Ini adalah usus bayi baru lahir. Kenapa saya bilang tidak bagus? Dia renggang-renggang begini. Ya. Dia bagus kalau dikasih ASI, karena ASI tadi ya, ingat-ingat grafik tadi itu antibodinya tinggi sekali. Jadi dia akan menambal ini. Dia kayak magnet nih, usus itu. Gampang sekali inflamasi kalau proteinnya nggak cocok. Ini kan susu sapi tadi saya bilang proteinnya gede-gede. Karena itu biasanya lebih kenyang bayinya. Ini kalau nempel ke sini, ini malah dia merobek. Inflamasi itu kayak jerawat ya, kayak bisul. Ya jadi bayi yang kelihatan tenang itu di dalam malah digrogotin karena pemberian susu formula. Memang sekarang ada susu formula yang namanya hidrolisat segala. Tapi tetap dia tidak bisa meniru kolostrum karena dia ada antibodi dan slide Mas. Ini yang perbedaan ASI dan susu sapi. Lihat jenis proteinnya berbeda dia. Kalau susu sapi itu banyak kasein. Kasein ini yang ukurannya besar-besar, sehingga biasanya bayi lebih kenyang. Tapi kalau ASI, tadi saya pesan sama bapak, nanti kalau di rumah biasanya suka diare bayinya. Karena memang dia tinggi laktosa. Tadi laktosa yang untuk otot itu bikin mencret. Kenapa? Karena tidak diserap oleh usus dengan bagus. Jadi jangan kaget, kok kasih ASI mencret, itu normal. 10 kali, 15 kali, sebanyak nyusuin segitu kali dia turun. Keluar. Si pupnya. Jadi ASI itu cuma sedikit kaseinnya, ada kasein tapi kasein dari air susu ibu manusia. Kalau ini kasein dari air susu ibu sapi. Yang susah diserap oleh usus sehingga bayi lebih kenyang, sehingga bayi lebih tidur, sehingga bayi jarang pup. Ingat-ingat ya, slide. Ini yang saya bilang tadi Dr. Taufik bilang DHA. Kan tadi otak perlu DHA. Apa bedanya ASI sama susu sapi DHA-nya? DHA pada susu sapi itu tidak ada enzim. Karena enzim ini harus ada di sel hidup. Makanya ASI itu dibilangnya satu-satunya cairan hidup. Karena ada makrofag, itu kan semua
tentara-tentara yang hidup, ya. Jadi kalau DHA yang ditambahkan di susu formula itu tanda tanya, bisa nggak diserap oleh usus yang belum matang. Tetapi kalau di ASI, kalaupun ususnya belum matang, dia punya enzim namanya lipase. Jadi kenapa anak bayi ASI itu lebih pinter? Karena ada komponen-komponen ini. Slide, Mak. Ini tadi ya, seringkali ASI saya encer. Betul ada yang ASI encer, kalau yang dilihat formil. Ini ASI yang awal, jernih dia. Ya, ASI yang kental itu di akhir-akhir nyusu, itu namanya hind milk. Ini yang bikin berat badannya naik bayinya. Jadi kalau nanti netek kok berat badannya nggak bagus, itu lamain, kurang lama neteknya. Jadi neteknya mesti sampai habis, baru dia dapat yang kental. Kadang-kadang kalau merah itu lebih agak encer. Ini teori ya. Ini kita punya bayi tabung 2. Ada yang 2 di sini hamilnya? Ada. Jadi saya mau kasih tahu bahwa ini ibu ini sekarang baru kemarin ulang tahun yang kedua anaknya dan itu menyusui. Apalagi 1, gampang banget, payudaranya 2. Kalau yang 2 lebih susah, tapi bisa. Ya, jadi waktu proses kelahiran itu ini yang namanya IMD. Kalau seksio memang tidak segampang spontan. Jadi kalau tidak indikasi seksio lebih bagus lahir normal. Kecuali indikasi seksio. Kalau seksio bisa nggak IMD? Bisa, tetapi harus lebih hati-hati. Saya pribadi tidak berani seksio IMD lama 1 jam. Saya pribadi tidak berani. Walaupun secara teori bisa. Ya, kenapa? Karena lahir normal itu lebih pelan keluar bayinya sehingga adaptasinya lebih baik. Tapi kalau seksio bayi itu cepat sekali keluar. Sehingga kadang-kadang kita nggak yakin, benar nggak dia bagus. Biasanya ya, kalau IMD, ini boleh kenapa ditaruh begini? Karena supaya tahu, kadang-kadang kalau ditaruh sesak nafas gitu. Ini kan kadang ada yang lahir 2,5 kilo, ada yang lahir 3 kilo. Begitu proses lahir terjadi, kalau kembar kecil-kecil bisa begini. Kalau seksio itu lebih tidak fleksibel karena ini nggak bisa diganggu. Ini punyanya dokter Objin, kita cuma dapat segini. Jadi biasanya bayinya cuma ditaruh begini. Jangan berharap dia nyari-nyari gitu, enggak. Ya, itu kalau lahir normal. Bisa kalau lahir normal, karena lebih lama biasanya, ya. Nah, keberhasilan nyusu itu tempatnya di edukasi seperti hari ini, di mana ibu hamil mendapat penjelasan dan kalau belum jelas masih bisa diskusi. Tapi kalau penjelasan ibu menyusui itu di kamar operasi atau di saat bersalin, yang ada ibu cuman udah cemas karena kok kolostrum saya belum keluar. Kok kolostrum saya sedikit, yang ada cemas. Jadi seringkali gagal nyusu. Jadi kita di sini sekarang mengumpulkan nih, seperti hari ini. Kalau yang hari ini tidak hadir, biasanya dokter-dokter Objin kirim ke kita, kirim ke klinik laktasi sekali aja untuk diedukasi apa yang terjadi saat kelahiran atau saat di rumah sakit. Inisiasi menyusu dini tadi ya, skin to skin contact, itu tujuannya cuman bukan untuk ngisep-ngisep, tapi mengenalkan bayi karena bayi itu bisa, walaupun dia belum bisa apa-apa, tapi bau itu dia paling hafal gitu. Jadi yang kontak sebentar, saya sering malah inisiasi menyusu dini itu ada yang 10 menit, ada yang 15 menit, tapi rawat gabungnya saya kencengin. Begitu 4 jam bayi stabil langsung ke ibu, itu jago bayinya. Bapak ada kesulitan nggak? Ibu bayi menyusui waktu hari pertama. Ini bapak ini baru 2 hari soalnya. Tidur melulu bayinya. Kalau seksio tidur melulu bayinya. Tapi jangan khawatir karena kalau kita udah paparin, nanti bapak akan melek melulu karena dia kalau begitu sadar dia akan tidak tidur-tidur. Di hari pertama dia tidur melulu karena bayi itu capek di awal. Tapi biasanya kan ada istilah on demand. Jadi ikutin sesuai keinginan bayi menyusui. Tapi itu tidak berlaku di minggu pertama. Kenapa? Kalau kita biarkan bayi itu akan kuning, berat badan akan turun. Jadi kita yang harus merangsang. Jadi bayinya mesti dibangun-bangunin. Ya. Jadi inisiasi menyusu dini ini sangat penting kita lakukan saat persalinan terjadi. Supaya bayinya itu refleksnya timbul. Minimal dia udah tahu bau ibunya, refleks-refleks yang tadinya dia teler gitu ya, apalagi kalau yang seksio itu bayinya lebih capek biasanya, itu dibangkitkan dengan itu tadi. Ingat ya tadi skin to skin contact atau stimulasi menyusui itu tujuannya juga sama untuk membangunkan
refleks atau untuk menstimulasi otak bayi. Slide Mas. Nah, ini yang setelah di kamar bersalin, timbang, dikasih vitamin K. Ini lihat ya, ini lihat banget nih bayinya kalau lagi begini. Baru lahir nih, mungkin baru 10-15 menit ya. Jadi ditetesin matanya supaya tidak ada infeksi, kemudian diberikan vitamin K. Ini saya mau kasih tahu, ini 3 hal yang seringkali membuat jangankan ibu, kita dokter atau dulu waktu pertama ragu-ragu, ini bisa nggak sih nyusuin? 1, berat badan bayi turun. Jadi kalau lahirnya 3 kilo, besoknya jadi 29, itu normal. Ini 3 hal normal. Kedua, kolostrum sedikit atau tidak ada. Ya ini 3 hal yang normal ya. Yang ketiga, bayi kuning, normal. Kalau bayi ASI pasti kuning. Kenapa? Karena kolostrum sedikit. Kalau kolostrumnya udah banyak, dia kuning itu akan turun. Ya, jadi kalau nanti melahirkan kemudian ikut program menyusui, bayi kuning itu normal. Dan yang kita monitor adalah berat badan dan suhu. Berat badan tidak boleh turun lebih dari 7,5-10%. Jadi artinya kalau dia 3 kilo nggak boleh jadi 2,6. Ya, dan itu pun harus pelan-pelan turunnya. Kalau terlalu cepat biasanya bayinya panas. Ya, jadi kita kalau nolong nyusuin itu kita nggak mungkin membahayakan bayi. Kita punya grafiknya, grafik berat badan, grafik suhu. Tiap hari diukur itu. Slide Mbak, belumnya Mas. Nah, ini adalah grafik. Jadi Bu, ini semua lahir di bunda ya? Semua pasien bunda ya? Kalau di sini ya, biasanya akan dikasih lihat nih, di meja-meja suster ini ada. Jadi kalau misalnya ini lihat ya nanti hari ketiga, ini 24 jam, 48 jam, 72 jam. Ini nilai bilirubin namanya, nilai kuningnya bayi. Jadi kan kadang-kadang kalau ada yang di Twitter, dok bayi saya bilirubinnya 12 perlu sinar nggak? Saya nggak bisa jawab karena kita harus tahu faktor risiko bayinya. Kalau bayi cukup bulan, berat badannya bagus, berat badannya tidak turun lagi, itu bisa lebih dari 10%, itu bisa sampai 17. Slide Mas. Nah ini yang penting, rawat gabung. Jadi kalau ibu mau nyusui, bayinya nggak boleh dikembaliin ke ruang bayi, walaupun ada yang besuk, walaupun malam. Tetap bayi di sebelah ibu. Karena ibu harus belajar untuk lihat tanda haus pada bayi. Ya, bayi kalau haus tuh gini-gini. Belum nangis cengar-cengar tuh, itu enak tuh buat nyusuin. Kalau udah cengar-cengar ngamuk, susah, mesti ditenangin lagi. Karena itu harus di sebelahnya ibu. Ya. Terus ini tadi saya bilang ya, jadi kita pantau berat badan, grafik susu dan nanti dikasih tahu caranya. Nanti Lisma nih yang gilirannya ya. Ini saya selalu bilang kalau nyusuin buka nih sarung tangannya karena kan semakin kontak dengan kulit ibunya semakin bagus bayinya. Ya. Ini salah satu cara nyusuin kalau yang kembar katanya begitu. Ya, ini salah satu yang begini. Yang enak buat ibu. Nanti tidur diajarin, nanti Lisma akan ajarin ya, slide. Sekarang orang tuh menyusui banyak pakai ASI perah. Jadi menyusui itu nggak pakai, jadi ASI perah kasih dot. Nah kalau bisa nggak boleh pakai dot kalau di awal. Sampai kapan boleh? Sampai bayinya jago. Jagonya kapan? 3-4 bulan. Sambil dilihat, bingung puting nggak dia? Kalau bingung puting lepas lagi dotnya. Itu ya. Jangan bablas dot, nanti ibu merah-merah terus, nggak pegang bayi. Padahal megang itu kan stimulasi. Slide, ini saya selalu tekankan pada ibu-ibu bekerja. Biasanya kan kalau cuti tuh usia berapa ditinggal? 2 bulan ya? Apa 3 bulan? 3 ya? 3. Biasanya pertama bagus nih, ini grafik ini seringkali, dok berat badan bayi saya normal nggak? Punya aja grafik, plot. Misalnya ke dokter anak 1 bulan, beratnya 3 kilo. Nanti 2 bulan beratnya berapa? Diplot nih, selama berat badannya begini, bagus. Tapi kalau dia udah begini, nah lihat nih, selama kerja bener nggak ASI perahnya dikasih? Nih hitungannya, jumlah ASI perah saat bekerja. Jadi nanti dihitung nih, nanti kalau mau kerja nih baru kita diskusi konsultasi lagi. Boleh dengan klinik laktasi, boleh dengan dokter anaknya masing-masing. Berapa dikasih saat bekerja? Ya, slide. Nah ini yang sering. Ibunya sakit dikit, stop nyusu. Padahal waktu sakit itu justru kita memberi antibodi pada bayi. Jadi harus tetap nyusu, kecuali cacar air. Kalau cacar air, ASI perahnya boleh dikasih, jangan dipegang bayinya, takut ketularan kan. Tapi kalau flu, demam berdarah, sakit tifus, sakit apa aja, netek. Ya, karena saat
sakit justru ini ibu terinfeksi. Justru kalau kita sakit itu kan kita keluarin tentara. Tentaranya itu tidak ada saat kita sehat. Keluarin dia melalui ASI. Kalau ibu sakit flu, keluar anti flu-nya. Jadi kayak mendapat vaksinasi. Nah ini kesimpulan bahwa menyusui itu aspeknya 3. Memberikan nutrisi terbaik, memberikan kekebalan terbaik. Tapi yang terakhir jangan lupa, stimulasi. Ya jadi pertahankan menyusui. Slide. Ini saya mau pamerin aja. Ini bayi yang tadi. Yang kembar tadi yang lahir, itu umur berapa nih ya? 2 bulan kalau nggak salah. Dia diberenangin di bathtub. Ya, saya rasa ini terakhir. Terima kasih.